Salam pramuka dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, aku Pramuka Indonesia akan menampilkan materi tentang sandi Morse atau kode Morse. Baik, kita langsung ke materi sandi Morse-nya. Untuk mempersingkat durasi, sandi Morse adalah sistem menyampaikan ulang huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun untuk mewakili karakter tertentu dan telah disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse atau sandi Morse pertama kali diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Contoh sandi Morse atau kode Morse internasional adalah seperti ini. Dan di sini juga sudah lengkap dengan kode Morse untuk angka-angkanya. Dalam sandi Morse internasional ini ada keterangannya, yaitu 1. Panjang satu titik adalah 1 unit. 2. Panjang satu tanda hubung atau garis adalah 3 unit. 3. Jarak antara huruf yang sama adalah 1 unit. 4. Jarak antar huruf adalah 3 unit. Dan yang kelima, jarak antar kata adalah 7 unit. Seperti ini tampilan sandi Morse yang dipergunakan secara internasional. Sedang dalam dunia kepramukaan sendiri, kode Morse atau sandi Morse disampaikan dengan senter atau peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan durasi panjang untuk mewakili garis atau tanda penghubung atau tanda strip. Sedang cara menghafal kode Morse atau sandi Morse ada 3 macam cara yang sering dipergunakan, yaitu cara menghafal dengan metode Koch, yaitu metode pembelajaran pengiriman kode Morse dengan sistem gradual. Latihan dengan metode Koch ini dimulai dengan menggunakan 2 huruf yang diulang terus-menerus. Yang sering dipakai adalah huruf E dan T karena untuk alasan pembiasaan interval. Contoh sederhana untuk menghafal dengan metode Koch adalah seperti di gambar ini. Huruf E adalah titik dan kita beri warna oranye, dan huruf T untuk garis atau strip atau tanda hubung dan kita beri warna biru.
Nah, ini satu titik dan ini satu garis. Metode Coach ini hampir mirip dengan pohon faktor di pelajaran matematika. Ini punya akar 2 dan sebagai contoh dari E ke I, berarti E adalah satu titik dan I adalah 2 titik. Sedang dengan yang biru ini atau A berarti satu titik dan satu garis. Kode Morsenya seperti itu. Seperti yang T juga, T ke M berarti T satu garis dan M-nya 2 garis. Karena berwarna biru berarti menandakan garis. Sedang untuk yang N ini berarti satu garis dan satu titik. Kode Morse N seperti itu. Jadi metode Coach ini menghafalkannya dapat dengan cara seperti saat kita menggunakan keyboard atau keypad HP. Jadi menghafalnya bisa dengan mengingat susunan hurufnya seperti Q, W, E, R, T, Y. Nah, ini untuk tangan kiri dan ini untuk tangan kanan. Hampir mirip seperti itu. Sedang cara untuk menghafal yang kedua adalah dengan cara metode substitusi. Metode ini paling sering dipergunakan di kepramukaan di Indonesia, yaitu dengan membuat padanan kata yang berawalan dari alfabet. Dan setiap suku kata yang mengandung huruf vokal O adalah mewakili garis atau strip. Dan untuk setiap huruf vokal lainnya mewakili titik, seperti A ini. Jadi tiap satu suku kata jika ada huruf O-nya berarti mewakili garis, dan jika menggunakan huruf vokal lainnya seperti A, I, U, E adalah titik. Contohnya seperti ini. Di sini ada kata abon, Bonaparte, coba-coba, dominan, es, dan lain-lain. Abon ini menandakan kode Morse dengan huruf A, yaitu titik dan garis. Bonaparte adalah untuk B dengan kode Morse garis dan 3 titik di belakangnya. Di sini agar dapat memudahkan atau membuat nyaman, kakak-kakak dapat berkreasi sendiri mengganti padanan katanya sehingga lebih mudah untuk dihafal. Karena di sini ada beberapa padanan kata yang kita modifikasi sendiri agar lebih mudah untuk dihafalkan. Sedang cara menghafal untuk metode yang ketiga adalah dengan menggunakan metode pengelompokan. Seperti ini contohnya.
Metode pengelompokan yaitu metode yang mengelompokkan berdasarkan bagaimana huruf tersebut diwakilkan oleh kode morsenya, seperti E dan T ini. E titik dan T adalah garis. Pengelompokan tersebut antara lain alfabet dengan kode Morse berkebalikan, kemudian kode Morse yang berlawanan, dan kemudian yang tidak memiliki pasangan. Seperti ini kakak dan adik-adik, di sini ada kelompok huruf jika dibaca EIS. Ini kan berarti E, I, S, dan H. E 1 titik, I 2 titik, S 3 titik, dan H 4 titik. Seperti juga untuk T, M, O, dan KH. T 1 garis, M 2 garis, O 3 garis, dan KH 4 garis. Ini contoh untuk yang berkebalikan. Ada lagi contoh berkebalikan yang lainnya, seperti K berkebalikan dengan R, dan X berkebalikan dengan P. Sedang untuk yang berlawanan seperti A ini berlawanan dengan N, karena kode Morse A adalah titik dan garis, sedang kode Morse N adalah garis dan titik. Sedang U adalah 2 titik dan 1 garis, sedang D adalah 1 garis dan 2 titik. Begitu pula dengan VB, WG, FL, dan YG. Kemudian dengan alfabet yang kode morsenya tidak memiliki pasangan. Di sini ada C, J, dan Z. Ini tidak ada pasangannya karena tidak ada yang berkebalikan ataupun yang berlawanan. Jadi C adalah garis, titik, garis, dan titik, sedang J adalah titik dan 3 garis, sedang Z adalah 2 garis dan 2 titik. Di sini ketiganya tidak memiliki pasangan. Nah, sedang untuk menghafal kode Morse yang berbentuk angka seperti ini lebih mudah cara menghafalnya. Karena nomor 1 titik dengan 4 garis, begitu juga turun nomor 2 sampai 5, titiknya berjalan semakin banyak dan garisnya semakin berkurang. Dan untuk nomor 6 sampai 0 berkebalikan dengan nomor 1 sampai 5, yaitu 1 garis dengan 4 titik hingga 0 sebanyak 5 garis. Nah, seperti itulah materi tentang kode Morse atau sandi Morse. Dan untuk cara menghafalnya, kakak dan adik-adik dapat memilih metode mana yang paling mudah untuk digunakan.
Yang penting mudah untuk diingat dan mudah untuk dihafalkan serta nyaman untuk dikerjakan. Kalau untuk kita pribadi, yang paling mudah adalah yang metode substitusi. Karena selama kita bisa menghafalkan padanan katanya, kita akan ingat dengan kode Morse-nya. Terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Pramuka.